Apa saja kegiatan kerohanian seorang Katolik? Yang pertama dan pasti adalah Ekaristi atau yang biasa dikenal juga dengan Misa. Nah, Ekaristi oleh Gereja Katolik dipahami sebagai sumber dan puncak hidup seorang beriman. Jadi seseorang yang tidak suka dengan Misa atau tidak suka dengan Ekaristi, pasti bukanlah seorang Katolik. Yang kedua adalah devosi. Nah, devosi juga menjadi ciri khas kekatolikan. Apa itu devosi? Devosi adalah sebuah praktek kesalehan umat beriman. Kita pasti pernah mengikuti yang namanya jalan salib, yang namanya rosario, yang namanya adorasi atau penyembahan sakramen Maha Kudus, yang namanya siarah. Itu semua adalah bentuk-bentuk praktek devosi. Saya biasanya menyebut devosi dengan istilah suplemen atau vitamin. Kalau Ekaristi adalah makanan pokok iman kita, maka devosi adalah vitamin. Sesudah kita diberi makanan pokok, maka kita tetap menyuplai diri kita dengan vitamin atau dengan devosi itu. Jadi devosi tidak boleh melebihi Ekaristi. Ekaristi ada di atas praktek devosional. Adalah sebuah kekeliruan kalau seorang Katolik lebih mementingkan devosi daripada Ekaristi. Contoh yang keliru misalnya seperti ini. Sambil misa, sambil rosario. Nah, itu tidak benar. Nah, saya pernah mengalami di suatu tempat, orang lebih memilih untuk rosario daripada untuk misa. Nah, seorang Katolik tidak boleh mendewakan devosi. Ekaristi harus berada di atas dari devosi. Ekaristi itu makanan pokok, devosi itu suplemennya. Yang ketiga adalah ibadat harian. Saudara-saudariku, kalau teman-teman kita yang muslim berdoa 5 kali sehari, kita orang Katolik sebenarnya 7 kali dalam sehari. Dalam praktek kuno, kegiatan kerohanian yang dilakukan oleh biarawan-biarawati dan para imam, itu dimulai dari subuh hari atau yang biasa disebut dengan ibadat bacaan, lalu dilanjutkan dengan ibadat pagi, dilanjutkan dengan ibadat sebelum tengah hari, kemudian dilanjutkan dengan ibadat pada tengah hari, dilanjutkan lagi dengan ibadat sesudah tengah hari, kemudian ada ibadat sore, ada ibadat malam. Jadi dalam sehari sebenarnya ada 7 kali kesempatan untuk berdoa. Dan itu tercatat dalam buku doa harian seorang imam atau seorang biarawan-biarawati yang biasa juga dikenal dengan buku Brevir. Jadi untuk para biarawan-biarawati yang kontemplatif, yang hidupnya didedikasikan penuh untuk berdoa, maka mereka berdoa 7 kali dalam sehari. Kalau ditambah dengan Ekaristi pada hari itu, maka menjadi 8 kali dalam sehari. Untuk umat beriman, pada umumnya tidak diwajibkan untuk 7 kali dalam sehari, tapi minimal menyadari pentingnya berdoa. Yang keempat, membaca kitab suci. Nah, seorang Katolik itu semestinya atau begitu diharapkan untuk meluangkan waktu, mengambil waktu membaca kitab suci. Jangan puas dengan mendengar kitab suci dibacakan di gereja atau pada waktu misa. Tetapi luangkanlah waktu. Jangan cari waktu luang, tapi berusahalah untuk meluangkan waktu untuk membaca kitab suci. Tidak perlu kita menafsirkan atau tidak perlu kita merenungkan terlalu jauh, tetapi cukup dengan memegang dan membaca kitab suci, itu sudah sebagai sebuah tindakan berdoa. Yang kelima adalah berdoa pribadi. Diharapkan setiap orang Katolik itu memiliki waktu untuk berdoa pribadi. Nah, saat berdoa pribadi itu kita juga bisa berdevosi di situ. Kita bisa berosario, kita bisa membaca kitab suci, kita bisa diam dan hening saja dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu menjadi sebuah keutamaan yang luar biasa. Saya cukup kagum dengan keluarga-keluarga yang di rumahnya memiliki ruangan khusus untuk berdoa. Biasanya mereka mentahtakan di situ salib atau patung Santo Santa, membakar sebuah lilin, lalu hening sejenak dan berkomunikasi dengan Allah. Saudara-saudari, itu beberapa hal mungkin sebagai sebuah jawaban ketika ditanya apa saja sebetulnya kegiatan kerohanian seorang Katolik itu. Tuhan memberkati kita semua.